Pemkot Tangerang terus berkomitmen mendorong percepatan pembangunan infrastruktur fisik pada tahun ini. Salah satunya, Pemkot Tangerang menilai percepatan pembangunan infrastruktur fisik pada triwulan pertama tahun ini berhasil berjalan sesuai dengan target seperti gedung parkir RSUD Kota Tangerang dan TPU Kedaung Wetan yang akan direalisasikan dalam waktu dekat ini. Pemkot Tangerang saat ini memfokuskan persiapan penuntasan realisasi pembangunan strategis daerah tahun 2025 yang meliputi pembangunan RSUD Panunggangan Barat, gedung parkir RSUD Kota Tangerang, SMPN 34 Pinang, TPU Kedaung Wetan sampai geria harmoni warga di berbagai lokasi. Alhamdulillah Kota Tangerang tahun ini khususnya Dinas Perkim kita mendapatkan amanah ya anggaran sekitar 249 miliar, ini anggaran murni ya di tahun 2025. Nah dari anggaran tersebut kami ini ada beberapa proyek-proyek strategis ya yang kita ajukan untuk dikerjakan. Ada beberapa proyek pekerjaan yang belum selesai di tahun lalu ya, itu coba kami lanjutkan. Harapannya tahun ini kita bisa tuntaskan sehingga ya insya Allah tahun ini pun juga langsung bisa dimanfaatkan. Nah insya Allah minggu-minggu ini kita masuk dalam proses lelang. Yang pertama ini ada SMP Pinang lanjutan ya. Tahun lalu terpaksa dan kondisinya yang sedemikian rupa, ada masalah teknis di lapangan dan juga masalah rekanan kita. Tahun ini kita lanjutkan SMP Pinang itu. Yang kedua ada RSUD Panbar. Nah harapan di tahun 2025 ini bisa kita tuntaskan sehingga RSUD Panbar bisa beroperasi secara penuh. Nah sekarang pun sudah beroperasi tapi baru parsial ya. Insya Allah tahun ini Dinas Perkim mendapatkan amanah untuk menyelesaikannya. Kemudian juga ada gedung parkir di RSUD Kota Tangerang. Yang berikutnya adalah TPU Kedaung. Nah TPU Kedaung ini rencana kita ini akan melakukan pematangan lahan di TPU karena kondisi TPU kita ini yang existing kan kita terus lahannya berkurang. Nah kami Pemkot Tangerang sudah memiliki tempat-tempat cadangan untuk pelebaran dan sebagainya sudah tersedia. Pemkot Tangerang juga telah melakukan evaluasi sekaligus pengawasan untuk memastikan pembangunan infrastruktur fisik berjalan sesuai dengan target lini masa yang direncanakan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan teknis pembangunan seperti gagal lelang atau one prestasi seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Dalam proses perencanaan kita harus benar-benar sempurna gitu. Jangan sampai kejadiannya adalah kita menganggarkan pada tahun yang sama itu proses perencanaan dengan pekerjaan fisik udah pasti nggak kepegang gitu. Dengan adanya persiapan baik, perencanaan sudah selesai dengan baik, yang berikutnya adalah bagaimana proses lelang itu harus segera bisa dilakukan. Harapannya kalau kita membangun satu gedung itu harus kita rencanakan dengan baik dan kita siapkan anggaran sehingga harapan satu tahun anggaran itu bisa tuntas. Jadi tidak berkelanjutan dalam beberapa tahap. Karena dalam proses pengadaan barang jasa ini ada proses lelangnya. Dan pada proses lelangnya sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Misalkan berkaitan dengan adanya gagal lelang. Padahal waktunya butuh waktu misalnya 6-7 bulan. Begitu gagal lelang kita lelang ulang lagi, waktunya berkurang. Nah ini hal seperti ini yang apa ya istilahnya, suka tidak suka itu tidak bisa kita hindari gitu. Ada keinginan yang kuat bahwa kita menyelesaikan satu tahun anggarannya disiapkan, ternyata pas pelaksanaan tidak seperti yang kita harapkan sehingga 2 tahap. Begitu juga begitu, anggaran nggak ideal 2 tahap dan beberapa tahap dalam satu tahapan pun belum tentu bisa tuntas selesai. Jadi memang ini adalah resiko bagian dari proyek yang katakan ada faktor eksternal yang di luar kendali kita. Tapi terlepas apapun, kami belajar dari proses-proses yang ada. Memang salah satu faktor yang menentukan adalah bagaimana kita harus mempercepat proses lelang itu. Muhammad Teguh Saputro, Septio Fajarifai, Tangerang TV.